Karena kalau tidak direkam, ini tidak akan masuk ke dalam apa materi gitu ya. Oke. Ya, silakan Adit. Saya mau pindah ke handphone, Pak. Ini kan dari laptop, kayaknya Ya. suaranya putus-putus, Pak. Oke, silakan. Saya mau coba. Silakan. Saya coba login di ini, Pak. Silakan. Kita soalnya punya waktu 30 menitan. Jadi kita mesti potong setengah jam ya. Sorry ya Debbie, Dimas, Leka ya. It's okay, Pak. Ya. Jadi kembali tadi, sebentar kita lagi nunggu si Adit ya. Ya. Jadi kembali lagi, ya bahwasannya pertama kali yang mengetahui kondisi persyaratan pertanggungan ya adalah penanggung, ya. Dan kemudian apakah informasi itu penting apa tidak bagi penanggung, hanya penanggung yang tahu, ya. Tertanggung tidak bisa main telepati, ya, ataupun paranormal. Jadi penanggunglah yang harus meminta kepada tertanggung informasi-informasi apa saja yang penting buat penanggung. Kalau bisa secara tertulis, jangan secara oral, ya, atau lisan. Ini tertanggung, ini dokumen ini tolong diisi lengkap, ya, dan kemudian bila mana Anda tidak tahu, tolong tanyakan pada saya. Saya akan jelaskan satu persatu informasi apa saja yang penting buat saya. Jadi kembali lagi, Atmos Code ini seharusnya dilakukan terlebih dahulu, diberikan contoh terlebih dahulu buat tertanggung dari penanggung. Nah, jadi kalau katakanlah selama ini yang terjadi, kalau katakanlah kita pernah dengar mis-selling, pernah dengar nggak? Kesalahan penjualan. Sehingga tertanggung mengalami apa? Ya, kesalahan pembelian, misbuying. Kerugian. Nah, alhasil siapa yang mengalami kerugian? Tentunya pasti tertanggung. Karena katakanlah dia membeli polis yang tidak sesuai jaminannya, atau dia punya UP-nya tidak sesuai, ya kemudian ternyata dia punya deductible-nya tidak sesuai, ataupun ruang lingkup jaminan nggak sesuai, atau apapun tidak sesuai, ya. Atau mungkin ternyata rumah dia tuh di ketinggian tidak mungkin banjir, tapi ditawarkan banjir juga gitu loh, ya. Oh, iya. Jadi intinya kembali lagi, kadang-kadang kita sebagai orang asuransi, ya, menawarkan sesuatu yang sebetulnya tidak diperlukan, tapi tidak memberikan apa yang mereka perlukan gitu loh. Katakanlah misalnya, contoh, rumahnya memang di daerah banjir, ya. Kita nggak akan pernah memberikan jaminan banjir kepada mereka, kan? Iya, Pak. Padahal mereka perlu banjir, kan gitu loh. Ya. Sementara risiko-risiko yang aman buat kita, yang tidak diperlukan oleh tertanggung, kita tawarkan. Ya ini ya, kembali lagi, suatu hal yang dilematis, ya. Nah, jadi saya tekankan kembali lagi bahwasannya kita terlebih dahulu harus melakukan prinsip etikat baik, ya. Oke, kita jual beli ya. Saya coba lihat ya. Nah, kalau kamu beli mobil baru, jelas ya, kamu pasti akan mendapatkan kualitas yang terbaik ya. Kemudian kalau kamu beli mobil bekas, kamu pasti paling tidak tahu bagaimana mesinnya bekerja. Kamu bisa panggil mekanik, atau kamu sendiri tahu bagaimana misalnya mobil tersebut mesinnya halus atau kasar, ataupun ada bocor di bawah apa tidak. Kamu secara fisik bisa lihat, atau bodi mobilnya kamu ketok-ketok segala macam, kamu bisa tahu kan gitu loh. Ya. Nah, beli HP baru versus HP bekas juga kamu paling nggak tahu. Beli tahu tempe, jelas kamu tahu. Beli beras, kamu tahu. Tapi kalau beli polis asuransi, siapa yang ngerti? Iya, Pak. Ya, polis asuransi itu kan perjanjian, kontrak. Berapa halaman? Banyak. Ya, tulisannya kecil apa gede? Kecil. Ya, kemudian bahasanya mudah dimengerti apa enggak? Tidak. Bukan kayak novel ya, bukan kayak majalah yang mudah dipahami. Ya, kadang-kadang ada istilah-istilah teknis yang tidak dipahami secara umum ya. Ini yang terjadi. Polis asuransi tidak mudah untuk dipahami. Ini UBRM Fidai sama ya, Atmos Code Fit. Nah, ini kewajiban positif, harus resiprokal. Kamu baca sendiri, ya. Tapi nanti saya akan coba sampaikan lagi. Nah, fakta material, ya, atau material facts. Jadi, material facts buat penanggung apa? Itu harus dijelaskan kepada tertanggung. Ya, misalnya katakanlah untuk life insurance. Oke, Anda harus jelaskan bahwa Anda jenis kelaminnya apa?
biasanya nggak usah jelaskan, langsung kelihatan kan potongannya kan, ataupun dari KTP kelihatan kan, atau dari nama kelihatan. Usia jelaskan. Nah, kemudian apa lagi? Merokok tidak merokok harus jelaskan. Ya. Habis itu kondisi kesehatan, kan ada beberapa kondisi kesehatan, Anda pernah penyakit gula, Anda pernah punya penyakit apa, kan itu dijelaskan semua kan? Itu material fact, ya. Yes. Nah, based on that, perusahaan asuransi bisa apa? Memutuskan menerima dengan atau tanpa syarat ataupun menolak ya. Jadi semuanya harus tertulis dan harus dibimbing si tertanggungnya ini. Ya, apa saja yang penting buat si perusahaan asuransi. Tidak diserahkan apa, nih lo isi deh, nggak bisa gitu juga. Jadi tertanggung itu awam ya. Saya percaya sebagian besar masyarakat kita masih awam akan asuransi. Hanya beberapa saja yang sudah mengerti. Ya, saya pikir presentasinya nggak lebih dari 10% yang mengerti asuransi. Ya, kita pun juga mengerti asuransi karena sekolah di asuransi kan, atau kerja di asuransi kan. Coba tanya sama orang tua kita, pasti nggak ngerti. Ya, oke. Nah ini dia punya apa? Dia punya hasilnya. Ya, fakta material itu menentukan ya besar kecilnya tingkat risiko yang akan diambil oleh perusahaan asuransi, ya share-nya, besar kecilnya tingkat cukup premi akan dikenakan, ya, menerima atau menolak tadi penutupan tersebut, ya. Kemudian juga dapat ditolak klaim bila mana ternyata fakta material tersebut ternyata tidak sesuai, ya. Nah, kemudian kayak misalnya apa? Sesaat sebelum terjadi kerusakan. Jadi ternyata dia sudah ada apa? Sudah ada existing condition kan? Atau pre-existing condition. Atau sudah terjadi kerusakan, baru masuk asuransi. Itu nggak bisa juga ya. Nah, ini mengenai fact ya. Kemudian apa lagi sini? Ini sama juga ya. Di sini menjelaskan segala hal menyangkut. Penanggung juga memiliki kewajiban. Kan memiliki kewajiban menjelaskan segala menyangkut itu kan. Jadi timbal balik. Nah, tentunya sekarang apa yang material facts yang perlu diketahui oleh tertanggung? Coba saya tanyakan pada kalian, apa sih material facts yang perlu diketahui oleh tertanggung? Jaminannya. Jaminannya. Oke, kemudian apa? Lawannya. Apa yang dikecualikan? Iya, Pak. Ya. Habis itu apa lagi? Tata cara mengurus klaim. Klaim. Dan kemudian terakhir, dokumentasi klaim. Ya, jadi itu yang paling penting. Pak, jaminannya hanya ini saja, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, kayak Flexas. Yang lain dikecualikan. Jadi, kalau katakanlah selain 5 ini, semua risiko yang terjadi tidak dijamin, Pak. Nah, mengurus klaimnya bagaimana caranya? Kasih tahu, dia punya flowchart step-stepnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau bisa perlu bikinkan dia how to claim. Ya. Kemudian dokumentasi klaimnya apa? Dokumentasi klaimnya kalau untuk klaim yang simple ini Pak 1, 2, 3. Kalau klaim yang agak sedikit ribet, misalnya katakanlah pencurian dan segala macam ada dokumentasi 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Jadi apa? Dijelaskan di awal ya. Kebanyakan kita pemasar ngomongnya apa? Semuanya dijamin Pak. Semuanya bisa. Semuanya bisa Pak, gampang Pak. Beres Pak. Ya. Jadi apa? Over promise. Alhasil apa? Nasabah pasti kecewa karena tidak semua risiko dijamin. Karena semua jaminan sampai semua pembayaran klaim berdasarkan apa? Kondisi polis. Kan polis pun bahkan dia punya namanya all risk policy pun juga tidak menjamin semua risiko kan? Iya, Pak. Ada pengecualiannya. Jadi kadang-kadang kita nih pemasar ya yang berhubungan dengan nasabah terlampau janji muluk dengan tujuan apa? Supaya nasabah beli gitu loh. Alhasil apa? Kecewa nasabah. Nah, makanya mengapa nasabah tersebut kecewa dan kemudian akhirnya ngomong kepada dia punya keluarga, kolega, alhasil apa? Asuransi jadi apa? Jadi musuh buat mereka gitu loh. Itu salah satu hal yang terjadi. Ya. Nah, kalian coba satu lagi, tugas kalian, ya. Tugas kalian satu lagi, ya. Namanya Nixon Thanos. Nixon Thanos. Ya, Nixon itu Nixon. Thanos tuh yang musuhnya si Avengers. Ya, Nixon Thanos ya di Facebook juga. Dia mengalami klaim. Saya ceritain lagi nih. Jadi Atmos Good Faith bukan cuma pada waktu penutupan awal, tapi sampai terakhir polis tersebut ya. Terutama pada waktu klaim. Saya ceritakan sekilas deh. Ya. Jadi begini. Nasabah pada umumnya awam ya.
Kalau katakanlah misalnya dia mengalami satu klaim, kemudian dia ngajuin kepada perusahaan asuransi. Nah, mestinya perusahaan asuransi apa? Langsung apa? Menghitung, ya pertama kali menetapkan apakah klaim ini liable atau tidak ya, betul ya? Ya berdasarkan kejadian, ya lihat kondisi polis. Oke, pertama kali menentukan liability policy. Oke, liable. Setelah liable, kedua adalah menentukan amount, berapa klaim yang pantas, ya, yang sesuai dengan nilai kerugian yang diterima oleh si tertanggung. Kalau katakanlah misalnya memang nilainya total loss, mestinya apa? Kita langsung mengajas apa? Total loss dong. Hitungannya ya. Jangan karena nasabahnya tidak tahu, ditawarin dulu 50%. Ditawarin dulu 50%, ya. Setelah nasabahnya nanya, mengapa ini 50%? Katanya dari kantor pusat, Pak, 50%. Tanpa penjelasan dari mana angkanya 50% tersebut berasal. Padahal si tertanggung sudah menyampaikan estimasi biaya pembangunan kembali sebesar sekian. Yes. Akhirnya si nasabah kesel-kesel, dia pakai pengacara, somasi 1, 2, 3. Alhasilnya apa klaimnya? Naik jadi 90%. Saya bilang ini, aduh, ini perilaku-perilaku kita, ya, yang sesungguhnya mohon maaf memalukan buat kita. Nasabah-nasabah yang katakanlah yang betul-betul menderita, kita perlakukan sedemikian keji gitu loh. Maka yang susah, ya kan mereka susah kan mengalami kerugian kan, ada yang mengalami kematian anaknya ataupun orang tuanya, ya. Kemudian dia minta apa lagi? Minta surat keterangan ganti nama. Surat segala macam itu. Saya bilang, kalau memang kita sudah yakin bahwa yang meninggal orangnya tersebut di dalam polis, ya kita mesti lakukan. Bayar. Jangan tanda petik mencari celah-celah untuk dapat menolak klaim. Ya. Kalian sudah nonton film itu? Belum, Pak. Aduh. Apa judulnya, Pak? Apa judulnya, Pak? The Rainmaker. Rainmaker. Rain, hujan. Kalau nggak salah, filmnya itu ya, penolakan asuransi ya, Pak? Iya, betul. Kamu ya, Pak? Belajar deh tuh. Ya, itu bagus. Ya. Oke. Kemudian kalau lagi. Tadi kan kita mesti miss presentation itu salah satu hal yang adalah kesalahan. Ya, kesalahan tidak disengaja. Nah, jadi gini. Sekarang gini kembali lagi. Saya coba contohkan lagi. Ya. Seandainya misalnya nasabah terlambat melaporkan klaim. Kan dalam asuransi kendaraan motor 3 kali 24 jam ya. Ya, Pak. Ya, berarti 72 jam atau 3 hari maka mesti laporkan klaim. Kalau ternyata misalnya nasabah terlambat hari ke-5 atau hari ke-6 baru melaporkan. Kemudian lantas Anda sebagai perusahaan asuransi langsung menolak klaim itu? Mestinya tidak ya. Tidak, Pak. Mesti cari tahu. Mengapa perusahaan asuransi membatasi 3 hari itu? Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Betul ya? Mengurangi resiko yang lebih besar ya. Betul. Supaya menjaga jangan sampai setelah kejadian ternyata ada lagi risiko-risiko ataupun kerusakan-kerusakan yang lebih lanjut. Tujuan itu kan? Ya. Oke. Kalau kecelakaan mobil, ya beda 2-3 hari dia terlambat karena mungkin dia mengurusi dia punya keluarga ataupun dia mengurusi kepolisian segala macam gitu loh. Yang mesti diurusin dulu kan? Itu yang penting dulu kan? Ya, Pak. Rumah sakit dan segala macam. Dia terlambat 2-3 hari. Ya, tanpa kesengajaan, tanpa intensi apapun. Dan kemudian tingkat kerusakan mobilnya pun tidak berubah banyak. Cuma beda 2 hari. Lantas asuransi menolak klaim tersebut. Apakah itu Atmos Good Faith? Tidak, Pak. No. Tidak. Ya, tidak sama sekali. Ya. Jadi kembali lagi, kita pun juga menempatkan diri sebagai apa ya? Sebagai seseorang yang lihat Atmos Good Faith itu bukan cuma hanya administrasi, ya. Dalam polis betul itu 3 kali 24 jam kan? Tapi Atmos Good Faith itu melampaui daripada kondisi polis. Polis betul 3 kali 24. Tapi apakah itu Atmos Good Faith atau tidak? Kalau kata misalnya nasabah melakukan keterlambatan. Kalau tanpa kesengajaan dan memang tidak ada intensi apapun, mestinya apa? Tidak. Dibayar klaimnya, diproses klaimnya. Ya. Kemudian fraudulent. Nah, kalau fraudulent ini betul itu
tindakan penyembunyian fakta ataupun penipuan yang disengaja. Jelas ini, ya. Ini apa? Mengakibatkan klaim ditolak mestinya. Nah, non-disclosure, tidak mengungkapkan fakta material dengan secara baik. Nah, kembali lagi, ya, tidak disadari karena tidak tahuan atau sengaja disembunyikan, ya. Nah, ini mesti jelas nih. Jangan sampai katakan tadi, nasabah tidak tahu bahwa itu penting buat tertanggung. Mestinya apa? Kita nanya dong. Ya. Nah, jadi ada suatu cerita lagi nih di asuransi kesehatan, ya. Si nasabah tidak tahu bahwa dia menderita penyakit X katakanlah ya, tidak tahu karena dia tidak pernah ke dokter, tidak pernah ke rumah sakit, oke? Dan dia menuliskan dalam proposal formnya itu bahwa dia tidak menderita penyakit X kan? Berarti pernahkah Anda menderita penyakit X? Tidak kan? Betul ya? Iya, Pak. Semuanya kan? Nah, kemudian suatu ketika dia meninggal dan klaim ditolak karena katanya bahwa si X ini punya penyakit existing. Nah, bagaimana mungkin nasabah tidak pernah ke rumah sakit dan dia tahu bahwa dia menderita penyakit X? Kecuali si perusahaan asuransi mendapatkan dokumentasi dari rumah sakit bahwa si bapak ini telah menjalani pengobatan atau telah memeriksa kondisi kesehatannya dan di ultimatum menderita penyakit X. Jadi kalau si nasabah tidak tahu keadaan dirinya sendiri, dia tidak sengaja, tidak disadari karena ketidaktahuan ya bahwa dia punya penyakit jantung misalnya karena dia nggak pernah cek ke dokter, dia tidak pernah periksa apapun ke dokter. Tapi pada waktu dia meninggal, ya dia meninggal akibat penyakit jantung, misalnya. Bagaimana menurut Anda? Mestinya karena tidak tahuan, mestinya apa? Diganti. Ya, makanya ini buah simalakama bila mana Anda juga rajin ke dokter atau ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi. Karena dengan Anda memeriksakan kondisi, maka Anda punya kondisi langsung terrecord di rumah sakit tersebut ya. Jadi Anda tidak bilang saya tidak tahu gitu loh. Anda sudah tahu kan Anda pernah ke rumah sakit kan? Nah, oke. Nah, ini definisi secara jelas ya. Nah, ini juga secara MIA ya. Ini kontrak non Anda baca sendiri ya. Pertama juga ini Anda baca. Nah, faktor-faktor yang harus diungkapkan jelas ya. Faktor internal yang kemudian mengakibatkan risikonya lebih besar. Faktor eksternal juga ya. Kemudian juga fakta yang membuat kemungkinan jumlah kerugian lebih besar. Data klaim dan polis terdahulu, penolak klaim, yang membatasi hak subrogasi, polis non indemnity dan lainnya, ya Anda harus ungkapkan semua tuh. Nah, contoh fakta yang harus diungkapkan, kebakaran, ya, misalnya, Pak, Anda punya konstruksi bangunan kelas berapa? Si nasabah tahu nggak? Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3? Nggak tahu kan? Jadi apa? Yes. Anda mesti jelaskan, Pak, konstruksi bangunan ini kalau kelas 1 definisinya adalah tiangnya apa, dindingnya apa, atapnya apa. Kan gitu. Kita mesti jelaskan kan? Iya. Kalau dia okupasinya apa? Okupasi apa ya? Okupasi dia nggak tahu, Pak. Okupasi adalah penggunaan. Bangunan Anda apa? Rumah tinggal atau restoran? Oh iya. Okupasi adalah rumah tinggal. Kan gitu. Jadi istilah-istilah yang ada di asuransi belum tentu dipahami oleh siapa? Tertanggung. Ya? Tertanggung. Jadi semuanya juga begitu. Ya, tertanggung. Ya mesti disampaikan kepada tertanggung supaya tertanggung juga mengungkapkan sebenarnya apa yang mesti kita tahu gitu loh. Ya. Nah, fakta yang tidak harus diungkapkan tentunya sebagai misalnya begini. Kayak misalnya rumahnya di Greenfield. Anda itu mesti tahu. Mesti apa? Itu daerah banjir kan? Nggak usah diungkapkan udah tahu kan? Oh, daerahnya di mana? Tamrin. Ya udah tahu lah, Tamrin di mana? Dia mesti tahu gitu. Jadi hal-hal yang karena sudah diketahui tidak perlu diberitahu lagi. Ya, nah, juga tertanggung pun harus apa? Disurvey, ya. Jadi ini semua yang harus kita tidak perlu tahu. Nah, duration of the duty of disclosure ya. Jadi kapan waktu atau kewajiban untuk mengungkapkan, ya. Jadi ini bacanya Ethical Common Law bahwasannya dimulai saat pertanggungan, ya, gitu loh. Jadi pada waktu katakanlah misalnya kalian mau menikah pun juga kan mesti tanyakan kan, kalian masih single apa sudah menikah? Kan mesti ngomong kan, supaya bisa membatalkan kalau katakanlah misalnya ternyata menikah untuk kedua kali atau 3 kali, yang pertama tidak mau kan itu loh.
Ya, jadi ini semua yang pasti duty of disclosure sepanjang pertanggungan dari awal hingga akhir, ya. Bahkan sebelum, jadi pre agreement, ya, mesti sudah dilakukan. Nah, warranty kembali lagi. Kadang-kadang juga kita nih perusahaan asuransi atau kita semua sebagai penanggung ya, seringkali kita mencantumkan sesuatu kondisi atau klausula yang tidak dijelaskan kepada tetanggung, ya. Tetanggung hanya tahu apa? Kalau ada banyak pasal-pasal berarti apa? Wah, semakin banyak semakin bagus kong. Ya, semakin banyak jaminannya kan? Padahal ternyata apa? Ada warranty, ada exclusion clause, ya. Nah, apakah katakanlah itu menjadi atmosfer kita? Ini bertentangan dengan atmosfer kita. Mestinya apa? Kalau katakanlah misalnya sesuatu hal yang perlu diketahui oleh tetanggung, mestinya apa? Mesti disampaikan, Pak. Ya, ada warranty. Bila mana Bapak melanggar warranty ini, maka Bapak akan ditolak klaimnya. Nah, satu hal lagi, ini sebagai pengetahuan buat kalian ya. Iya, Pak. Yang kalian ketahui bahwa warranty adalah suatu kondisi yang harus dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh tetanggung ya. Yang bisa membatalkan polis ataupun ditolak klaimnya, ya. Tetapi kemudian dalam MIA tahun 2005, Marine Insurance Act itu tahun 2005, pelanggaran warranty oleh tetanggung, ya, pelanggaran warranty oleh tetanggung tidak serta-merta ya membatalkan polis atau klaimnya ditolak. Misalnya begini, ya, kalian dengar ya. Iya, Pak. Ada warranty untuk fire fighting extinguisher, ya. Bahwasannya tetanggung harus memiliki portable fire extinguisher sebanyak sekian buah dengan ukuran sekian milimeter atau sekian liter kan ya, jelas ya. Ini warranty untuk alat pemadam kebakaran ya. Kemudian suatu ketika terjadi banjir di bangunan tersebut, ya, dan tetanggung diketahui dia punya alat portable-nya sudah expire semua, dan kemudian penanggung menolak klaim banjir atas dasar tetanggung telah melanggar warantinya, betul apa tidak? Tidak bisa, ya. Jadi waranti itu ya hanya terkait dengan risiko yang berhubungan langsung dengan fungsi waranti itu. Jadi kalau tadi warantinya untuk fire fighting extinguisher, ya, itu berhubungan langsung dengan apa? Kalau terjadi kebakaran. Iya, Pak. Ya. Kalau kebakaran ternyata dia punya portable-nya itu tidak berfungsi ataupun kadaluarsa, maka klaimnya bisa ditolak. Kalau klaimnya banjir, kemudian dia punya fire extinguisher-nya expire, hubungan nggak? Nggak. Nggak ada hubungan. Jadi asuransi tidak bisa serta-merta menolak klaim yang diajukan tetanggung atas dasar waranti yang dilanggar. Kalau ternyata waranti tersebut tidak terkait dengan apa? Klaim yang terjadi. Ya, sama halnya kalau katakanlah ada waranti untuk penyimpanan, dia punya bahan baku, stok tersebut di ketinggian 50 cm atau 1 meter dari permukaan lantai. Ya, misalnya begitu ya, 1 meter. Karena apa? Risikonya itu risiko banjir. Ternyata kemudian apa? Ternyata ada kecurian. Nah, kecurian. Kemudian si penanggung lihat, wah ini diletakkan nggak di ketinggian 1 meter. Apa hubungannya kecurian sama peletakan di atas 1 meter? Nggak ada hubungannya kan? Hubungannya, Pak. Kecuali dia ada punya waranti untuk pemasangan CCTV, alarm, dan segala macam. Nah, kejadiannya baru pencurian. Itu ada hubungannya ya. Oke? Iya, Pak. Oke, ini udah 30 menit lagi. Lanjut, kalian baca aja. Ya. Nah, kemudian PSAK sama nih. Ada kewajiban-kewajiban. Jelas disebutkan pasal 1. Ya. Laporan tidak benar juga. Bahwasannya si tetanggung harus melakukan laporan yang benar. Nah, ini filmnya nih. Debbie, Leka, Dimas, Adit, The Rainmaker. Ya, ini judulnya. Oh iya. Ya. Jadi ada 11.462 claims. Yang ditolak 9.141. Ya. Nah, Atmos Good Faith, tugas berikutnya lagi,
Ya, tulis lagi tulis berikutnya ya, yang kamu nanti bisa upload ya, ataupun kirim email ke saya. Apa kewajiban utmost good faith dari masing-masing pihak? Penanggung dan tertanggung. Ya, Iya, Pak. tuliskan. Jadi sejak dari awal hingga akhir. Nah, mis-selling, mis-buying. Tadi ada tiga case ya. Wusmin Tambunan, Maria Trihatati, sama Nixon Thanos ya. Ya. Nah, sama tadi ini, kewajiban. Oke, itu dulu dari saya ya. Nanti kalau misalnya katakanlah kalian perlu ada yang dijelaskan ya, kita akan zoom lagi jam berapa? Jam 8 ya. Baik, Pak. Ya, gitu sementara dari saya. Ada pertanyaan dari kalian? Itu dulu cukup, Pak. Itu dulu ya. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Nanti kita WA lagi ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam. Malam.